maka jadilah mercusuar kebaikan di lingkungan pergaulan kalian. Itu quote pada hari ini. Baik-baik. Jadi mercusuar sahabat MG ya. Berikutnya Ustazah ada yang bertanya lagi terkait beliau ini sifatnya mudah tergesa-gesa, terburu-buru, jadi kadang mudah gelisah dan juga was-was. Apakah ciri-ciri tersebut menandakan bahwa hati beliau ini sedang sakit Ustazah Flo? Jadi tadi ya ciri-cirinya mungkin was-was, ya, overthinking, terburu-buru. Kalau misalnya dirasa keluhan-keluhan tersebut sangat berpengaruh ya, sampai membuat nafsu makan turun gitu ya, atau sampai kita berpikirnya kemana-mana, atau sampai membuat kita menutup diri dari pergaulan, atau efeknya itu ternyata besar banget ya Mbak Konita, maka saran saya segeralah berkonsultasi dengan yang ahlinya ya, karena ada memang beberapa kasus kesehatan mental yang butuh bantuan gitu ya, butuh penanganan ya. Jadi dapat bantuan dari sisi agama ruhiyahnya dapat, dari sisi psikolognya dapat gitu ya, sehingga nanti harapannya ketika semua itu dia lakukan, dia akan dapat tersembuhkan dengan cara yang baik ya. Karena tidak, sekali lagi ya, tidak semua kondisi hati itu cukup selesai dengan ruhiyah dalam arti dari siraman agama sebenarnya, Mbak Konita. Kalau butuh memang bantuan dari yang expert di bidangnya, maka silahkan atau butuh berada dalam komunitas yang sama-sama sedang healing ya, sama-sama untuk penyembuhan ya, maka itu sangat monggo silahkan, karena kalau sembuhnya sendirian itu lebih sulit dibandingkan dengan sembuhnya bareng-bareng ya, maka butuh komunitas teman-teman. Tetapi apakah itu menandakan kondisi hati yang tidak sehat? Maka coba sekali lagi kita banyak muhasabah. Kunci dari muhasabah itu membuka hati ya, akui kalau salah. Seringkali muhasabah itu nggak berasa kalau kita egonya masih tinggi nih, Mbak Konita. Kita Iya. tahu nih, kita melakukan kemaksiatan, kita tahu kita melakukan hubungan dengan seseorang yang sudah menerabas batas-batas interaksi ya. Kita tahu, tapi kita denial. Denial itu apa ya? Menolak gitu, Mbak Konita. Yang aku lakukan bener kok. Aku biasa aja sama dia. Nah, kita nolak itu saja, itu udah muhasabahnya sulit ya, Mbak Konita. Kita akan sulit untuk dapat mengkondisikan hati kita menjadi lebih sehat lagi. Jadi muhasabah itu kita buka hati kita, terima kalaupun kita melakukan kesalahan ya, maka kita segera bertaubat, beristighfar, dan bentuk taubatnya seseorang sama seperti bersyukur. Sama seperti saya katakan di awal, orang semakin bersyukur, ibadahnya semakin bagus. Orang semakin bertobat, ibadah juga semakin bagus. Jangan sebaliknya ya, bertobat tapi ibadahnya makin turun, atau bersyukur tapi ternyata dia malah malas untuk beribadah. Maka itu yang harus diperhatikan, dikoreksi lagi muhasabah diri, koreksi lagi ibadahnya. Kalau perlu teman untuk bercerita, carilah teman yang dapat menyehatkan hati. Maka pilih-pilih teman juga untuk bercerita sebenarnya ya, Mbak Konita. Kalau lagi ada masalah, pilihlah teman yang dapat memberikan solusi yang sesuai dengan syariat agama, yang menguatkan kondisi jiwa kalian, kondisi hati kalian, kondisi psikis kalian. Kalau kita curhat, tempatnya salah, justru malah membuat kita makin hatinya makin berpenyakit, ya sudah ya, kita nggak bakal sembuh tuh dari kondisi yang sudah diceritakan berdasarkan tadi ya kisah yang sudah dikirimkan kepada Mbak Konita. Seperti itu Mbak Konita. Baik. Jadi dipilih-pilih juga gitu ya Ustazah ya. Kadang kalau orangnya tuh tipikal yang suka curhat, suka curcol nih Ustazah, siapa aja diceritain gitu ya. Harus dipilih juga berarti ya Ustazah ya. Dan tadi ada yang menarik Mbak Konita, masalah tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa kan salah satu yang dirasakan tuh tergesa-gesa. Coba belajar mulai untuk menata pelan-pelan ya. Sifat tergesa-gesa itu mungkin karena kurangnya perencanaan ya, atau ya itu kurangnya pemikiran yang matang ya. Jadi dia itu tergesa-gesa artinya berpikir sambil berjalan ya. Maka coba dulu berpikir dulu baru dia melakukan tindakan atau action. Semua itu sebenarnya berawal dari habits ya, berawal dari kebiasaan. Kalau kita tahu nih kebiasaannya ternyata kurang baik, kita mulai menata kebiasaan yang baik. Jadi ada istilahnya 40 hari ya menumbuhkan kebiasaan. Nah, coba itu. Awalnya saya merasa orangnya tergesa-gesa ya, orangnya enggak teratur. Maka coba 40 hari itu ya, yang pernah saya dengar dan saya baca, itu coba dibiasakan kebiasaan yang membuat hidup kita teratur. Ya, kita jalankan itu, maka insya Allah nanti akan ada dampak positifnya setelah kita mencoba untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit yang baik. Seperti itu Mbak Konita.
Baik, memperbaiki kebiasaan ya Ustazah berarti ya. 40 hari tadi setidaknya istiqomah gitu ya sahabat MK. Susah tapi insya Allah mudah. Kalau Allah berkehendak mudah, insya Allah mudah ya Ustazah ya. Dan banyak berdoa, insya Allah akan Allah kuatkan langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah ini satu pertanyaan terakhir dari sahabat MK. Ada yang bertanya ini terkait karakternya beliau Ustazah ini cenderung cerewet katanya atau banyak bicara. Tadi kan Ustazah sempat mengatakan ada 4 racun salah satunya jangan terlalu banyak bicara. Nah ini gimana nih Ustazah karena biasanya wanita terutama ya ini kan memang kata yang dikeluarkan juga lebih banyak daripada laki-laki padahal di sisi lain tidak boleh terlalu banyak bicara Ustazah. Ini kira-kira bagaimana? Apakah harus direm atau dipilih yang mau disampaikan atau seperti apa Ustazah? Iya, betul ya. Masya Allah. Jadi ada yang disebut penyakit lisan ya atau afatul lisan. Jadi berkaitan dengan lisan-lisan seperti apa sih yang harus kita hindari ya, Mbak Konita. Jadi diantaranya banyak bicara seperti kita banyak ngomongin orang, ya banyak ngomongin orang, banyak gosip, banyak gibah, banyak gunjing ya. Katanya sih makin gosok makin sip ya, makin digibahin makin seru ceritanya. Nah itu yang harus dihindari banyak berbicara dalam artian yang seperti itu. Terus juga banyak berbicara seperti banyak berdebat ya, banyak berdebat itu artinya sebenarnya debatnya itu udah jelas sih, gak usah diperdebatkan. Tapi ada tipikal orang yang demen banget debat, Betul. apa aja diperdebatkan ya, apa saja diributin ya. Nah itu yang harus dihindarkan pembicaraan yang seperti itu. Selain itu juga pembicaraan atau berbicara yang menyakiti orang lain, ya, yang nyelekit gitu ya. Jadi membuat orang lain itu jadi tidak suka dengan apa yang dia katakan. Atau dia berbicara tapi ternyata pembicaraannya itu lebih banyak mudorotnya dibandingkan dengan kemaslahatannya. Jadi makanya lebih baik diam ya daripada kita menyebarkan kemudorotan. Maka kalau misalnya kita tipikal yang cerewet, kita lihat dulu cerewetnya itu cerewet dalam hal apa nih? Karena memang ada orang yang cerewet itu dalam bentuk ya perhatiannya dalam bentuk cerewet tadi ya, Mbak Mhm. Konita ya. Dia nggak ada maksud untuk menyakiti orang lain ya, tapi memang bentuk perhatian atau care-nya atau cintanya itu dengan cara tadi ya bicaranya itu banyak ya, mengeluarkan kata-katanya itu lebih banyak. Tapi sebenarnya bukan berarti semua karakter yang ada dalam diri kita lihat dulu itu ke depannya akan lebih banyak membawa kebaikan atau keburukan sebenarnya, Mbak Konita. Kalau saya tipikal orang yang cerewet, tapi ternyata setelah ditimbang cerewet saya itu tuh ternyata lebih banyak buruknya, gitu ya. Atau cerewet saya ternyata justru membuat orang lain jadi tidak suka berteman dengan saya, ya. Atau cerewet saya ternyata jadi bumerang buat saya kan ada ya Mbak Konita ya. Jadi terlalu cerewet tapi balik lagi tuh ke dia tuh perkataannya balik lagi ke dia. Nah coba dievaluasi lagi ya, oh berarti saya harus mulai mengurangi nih kadar kecerewetan saya misalnya seperti itu. Jadi coba dipilah sendiri ya, karena kalau bicara tentang hati ya karakter itu kembali kepada orangnya sebenarnya Mbak Konita ya. Kami yang di luar ya, kita yang di luar ya, outsiders itu hanya memberikan saran secara global sebenarnya ya, teori-teorinya, ilmu-ilmunya, tapi nanti yang bisa memilih ya, yang bisa melakukan ya dirinya sendiri. Maka kembali lagi muhasabah itu penting ya. Apakah selama ini pembicaraannya lebih banyak kebaikannya atau keburukannya, dan sekali lagi kita niatkan ya agar apapun yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari segi lisan kita. Seperti itu, Bu Konita. Baik, lebih muhasabah nih ya sahabat MQ ya. Kira-kira lisan saya ini banyak mudorotnya atau banyak maslahatnya begitu. Insya Allah nanti dipilihlah kata-katanya, Masya Allah. Siap Ustazah Fuloh, karena ternyata kita keterbatasan waktu nih Ustazah. Barangkali terakhir ada yang mau disampaikan dulu sebagai kesimpulan Ustazah. Ya, baik ya, Masya Allah. Jadi para pendengar MK sekalian yang saya cintai karena Allah, dan semoga Allah juga terus ya mencintai kita. Sesuai dengan tema kita pada pertemuan kali ini, berhati-hatilah dengan hati agar sakinah menghampirimu. Kenapa? Karena hati merupakan eh, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki hati yang kondisinya sehat, ya, memiliki hati yang kondisinya baik, maka apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita, kita akan lebih mudah untuk menerimanya. Kalaupun sedih, sedihnya tidak akan berlebih-lebihan. Kalaupun marah, marahnya juga tidak akan berlebih-lebihan.
Kalaupun bahagia, itu bahagia juga tidak akan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena tahu bahwasanya semua itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada tuh kondisi hati yang sehat sombong. Ya, sebaliknya dengan kondisi hati yang sehat, kita akan memiliki kehidupan yang semakin merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ingin berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ya kita semua yang ada di sini selalu berusaha untuk menjaga hati kita, ya, menjaga keimanan kita, kita menjaga pergaulan kita, menjaga apa yang kita keluarkan dari lisan kita, kita menjaga apa yang kita makan, dan jangan lupa untuk berdoa. Karena sesungguhnya hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya ya, khususnya bagi yang belum menikah, mungkin yang Mbak Konita, kita berdoa ya dalam doa-doanya agar Allah juga mempertemukan kita dengan jodoh yang hatinya juga sehat, ya, hatinya yang juga penuh berisi cinta kepada Allah. Maka ada perkataan yang menarik ya, sebelum kita mendekati hati manusia, maka dekatilah dulu yang memiliki hati. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lebih tertarik kepada manusia, maka seharusnya kita harus lebih tertarik kepada siapa yang menciptakan manusia tersebut. Ya. Harapannya dengan hati yang baik ya, kita terus mendekat kepada Allah, hidup kita akan sakinah. Sakinah itu artinya damai, tenang, bahagia ya, sakinah mawadah penuh dengan cinta dan rahmah penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, siap. Ustazah Flo, terima kasih banyak. Ini lagi-lagi diingatkan kita sahabat MQ ya, menjaga hati ternyata adalah kunci penting ya Ustazah Flo ya, agar sebagai muslim yang baik, hatinya selamat, insya Allah yang lainnya pun juga selamat sahabat MQ. Terima kasih banyak Ustazah, jazakillahu khairan. Semoga Allah selalu jaga Ustazah Flo, dan kita bisa sama-sama belajar lagi di lain kesempatan ya Ustazah ya. Baik, insya Allah. Siap, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.